Ya, baik pemirsa, apa kemudian alasan dan bagaimana pembagian tugas bila jabatan Wakil Panglima TNI ini kembali dimunculkan? Sudah bergabung bersama kami dari Medan, Sumatera Utara, ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Selamat malam, Pak Muldoko. Ya, selamat malam Mas Bayu. Ya, Pak Muldoko, apa alasan atau urgensinya Wakil Panglima TNI ini dimunculkan kembali? Saya pikir lebih alasan operasional ya. Kenapa demikian? Karena satu, ada pengembangan organisasi di TNI. Pembentukan Kogab Wilhan itu juga sebuah organisasi baru ya, yang bersifat komando. Berikutnya ada Kogabsus juga, itu bersifat komando. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah karena Panglima itu banyak sekali berurusan dengan kegiatan-kegiatan operasional yang kegiatannya banyak di luar ya. Panglima banyak mengecek operasi-operasi di daerah masing-masing di tempat-tempat tertentu. Berikutnya Panglima juga memiliki agenda pertemuan dengan para panglima di kawasan Asia Pasifik, di kawasan ASEAN dan di kawasan lain ya, yang lebih bilateral. Untuk itu Anda pernah menjabat sebagai Panglima TNI juga, apakah Anda saat itu merasakan kesulitan dengan kinerja yang harus dibeban seorang diri oleh Panglima TNI? Iya, saya merasakan waktu itu perlu adanya pendamping seorang Wakil Panglima agar apa? Agar operasional lebih optimal lagi begitu. Ya, ini berbeda Wakil Panglima dengan Kepala Staf Umum ya. Wakil Panglima itu satu kotak dalam sebuah organisasi, sehingga kalau Panglima TNI itu berhalangan, maka Wakil Panglima itu bisa sebagai Panglima. Tidak perlu lagi mengeluarkan surat perintah. Selama ini saya begitu ada kegiatan-kegiatan keluar, maka saya delegasikan kepada salah satu staf angkatan untuk sebagai Panglima. Nah, nantinya setelah ada Wakil Panglima tidak perlu lagi itu seperti itu gitu. Jadi tidak bisa didelegasikan ke Kepala Staf atau mungkin Kasum, Pak? Kasum TNI? Oh, nggak bisa. Kasum itu lebih bersifat internal, lebih internal. Kasum itu tugasnya bagaimana mengkoordinir kepada para asisten-asisten itu untuk menjalankan tugas dalam memberikan dukungan kepada Panglima. Dia sama sekali tidak punya unsur komando. Gitu. Pak Muldoko, Anda sewaktu menjadi Panglima pernah mengusulkan juga soal adanya pos atau dihidupkan lagi pos Wakil Panglima TNI ini ke Presiden SBY saat itu. Kemudian tidak dikabulkan begitulah ya. Baru dikabulkan oleh Presiden Jokowi saat ini. Apa pertimbangan Presiden Jokowi ketika mengeluarkan Perpres ini, Pak Muldoko? Ya, saya pikir sekali lagi bahwa organisasi bersifat dinamis ya. Bahwa telah terjadi perubahan-perubahan secara struktur di organisasi TNI, ini juga perlu disikapi ya, beban kerja future ke depan yang semakin berat juga ini juga perlu disikapi. Untuk itu jawaban adanya Wakil Panglima TNI adalah sebuah jawaban yang sangat tepat dalam konteks efektivitas organisasi. Itu. Jadi apakah nanti menjadi tidak efisien? Enggak ada urusannya dengan efisiensi. Karena seluruh fasilitas staf dan komando sudah tersedia. Jadi Wakil Panglima TNI itu hanya satu ruangan tertentu. Dia disiapkan ajudan, disiapkan mobil, hanya enough, cukup itu ya. Dia ada staf kecil gitu yang melayani Panglima atau Wakil Panglima TNI. Jadi tidak diperlukan lagi ada sebuah fasilitas komando, fasilitas staf gitu ya. Sestrategis apa artinya jabatan ini, Pak Mul? Begini loh ya, posisi Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI kalau digambarkan dalam struktur organisasi itu satu kotak ya, satu kotak. Maknanya apa? Kalau Panglima TNI berhalangan, langsung Wakil Panglima TNI ambil alih komando tanpa ada surat perintah lagi, karena posisinya yang satu kotak tadi. Dia tidak sama sekali tidak bisa didelegasikan kepada Kepala Staf Umum atau Kasum, tidak bisa. Bisa didelegasikan kepada Kepala Staf Angkatan, tetapi harus melalui surat perintah. Nah, ini menjadi pekerjaan menjadi ribet, Pak. Apalagi Pak
para kepala staf angkatan itu memiliki tugas-tugas pembinaan yang begitu padat ya, sehingga unsur komandonya kalau diminta lagi menjadi unsur komando menjadi terganggu. Nah, itulah alasan-alasan sesungguhnya yang saya katakan adalah hanya efektivitas organisasi dan alasan operasional. Jadi tidak ada alasan mungkin yang lain-lain. Jadi tidak mungkin akan adanya dualisme kepemimpinan di Tentara Nasional Indonesia seperti yang dikhawatirkan banyak pihak misalnya? Oh enggak ada. Di tentara itu satu loyalty, ya, garis lurus. Kalau seorang bawah dikatakan oleh atasannya tidak loyal, selesai itu sudah urusan. Itu. Jadi apalagi dikatakan insubordinasi, oh udah habis itu. Jadi nggak ada lagi kita mengkhawatirkan nanti akan terjadi dualisme dan seterusnya. Enggak. Saya jamin enggak, itu enggak akan terjadi itu. Tidak ada ya. Jadi terakhir Pak Mul, siapa yang akan dipilih nanti akan mengisi pos Wakil Panglima TNI? Semua kepala staf angkatan punya kesempatan untuk itu ya. Karena ini harus bidang 4 ya. Bisa para kepala staf angkatan atau nanti bisa alternatif lain yang disiapkan untuk bidang 4 begitu. Ya. Dari Matra apa Pak? Kalau Panglimanya sekarang Angkatan Udara, apakah nanti dari luar Angkatan Udara Matra nanti di pos ini? Oh itu akan dikalkulasi dengan baik nanti. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.